Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nurba Intan. Biasanya aku dipanggil Bain. Aku dari kelas B Pendidikan Biologi angkatan 2025. Jadi di sini aku mau membacakan atau juga mau ngasih tahu tentang pengetahuan mengenai pengelolaan laboratorium. Nah, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dari Pamedian untuk mata kuliah pengelolaan laboratorium. Oke, langsung saja untuk bab yang pertama, yaitu membahas tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Nah, laboratorium itu merupakan fasilitas penting dalam pembelajaran biologi, khususnya di perguruan tinggi. Nah, kegiatan praktikum ini membuat mahasiswa memahami konsep secara nyata loh. Karena materi biologi sulit dipahami hanya lewat teori saja, agar praktikum ini berjalan dengan lancar diperlukan administrasi laboratorium yang terorganisir. Nah, yang pertama itu meliputi pengelolaan alat dan juga bahan, terus ada jadwal praktikum, pemilihan alat, atau juga keselamatan kerja. Jadi administrasi yang baik itu memastikan praktikum itu efektif, terus aman dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu ada pentingnya administrasi dalam laboratorium. Jadi, yang pertama itu ada mengatur alat dan bahan praktikum. Yang kedua, menjaga pemeliharaan peralatan dan keselamatan kerja. Terus ada menyusun jadwal penggunaan laboratorium agar efisien. Jadi, administrasi laboratorium itu adalah proses pengelolaan kegiatan agar berjalan tertib dan efisien. Alatnya itu seperti mikroskop, alat ukur, dan bahan kimia itu harus dikelola dengan baik. Untuk apa sih? Untuk menghindari kerusakan dan juga resiko keselamatan. Jadi administrasi itu juga membantu pengelolaan sumber daya dan juga anggaran agar hemat dan efektif. Nah, pemanfaatan teknologi itu mempermudah pencatatan inventaris, pengaturan jadwal, dan juga pemantauan peralatan. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu yang pertama ada pencatatan alat dan bahan di buku inventaris atau sistem komputer. Terus ada pemeriksaan rutin, mikroskop, dan juga alat ukur. Dan yang terakhir itu ada mahasiswa ini memakai jas laboratorium dan juga mengikuti prosedur keselamatan. Jadwal praktikum ini diatur biasanya tuh menggunakan aplikasi agar tidak bentrok. Nah, yang kedua yaitu ada peran laboratorium dalam pendidikan biologi. Nah, perannya itu yang pertama itu ada memberikan pengalaman belajar langsung, yang kedua ada melatih berpikir kritis, terus pemecahan masalah dan juga kerjasama. Jadi, laboratorium itu memungkinkan mahasiswa melakukan eksperimen sesuai materi kelas, mengamati objek biologis, dan menguji teori. Praktikum juga ini mengasah keterampilan dan berpikir kritis loh, menganalisis data, dan juga bekerja sama dalam tim. Jadi, laboratorium itu mendukung penelitian ilmiah, baik itu penelitian kecil maupun penelitian besar dengan metode yang sistematis. Nah, contohnya itu ada pengamatan sel menggunakan mikroskop, praktikum mikrobiologi atau genetika sederhana, terus ada penelitian kelompok atau proyek akademik. Nah, tujuan dari buku yang aku jelasin ini tuh sebagai sumber referensi proyek akademik. Nah, terus sumbernya juga itu yang pertama itu memberi panduan administrasi laboratorium bagi mahasiswa, terus dosen, dan juga laboran. Terus yang kedua ada menunjang pengelolaan alat, bahan, dan juga keselamatan kerja. Nah, jadi buku ini tuh membantu mahasiswa memahami prosedur penggunaan alat, keselamatan kerja, dan juga pengelolaan bahan. Jadi si dosen ini mendapat panduan untuk menyusun praktikum, sementara laboran tuh bisa mempelajari pengelolaan inventaris dan pemeliharaan alat. Nah, jadi buku juga ini tuh menampilkan praktik terbaik dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi laboratorium.
supaya lebih efisien. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu laboran, kalau manfaatnya itu, jadi nanti itu si laboran itu dapat mengelola inventaris dan bahan laboratorium. Terus yang kedua itu dosen merancang praktikum sesuai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa kita itu bisa memahami aturan dan keselamatan kerja. Jadi institusi itu dapat menerapkan sistem administrasi modern. Nah, jadi kesimpulannya itu laboratorium itu sangat penting loh dalam pembelajaran biologi. Karena apa? Karena memberikan pengalaman langsung, melatih berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kerjasama dalam tim. Nah, administrasi laboratorium yang baik itu meliputi pengelolaan alat, bahan, pemeliharaan, peralatan, dan juga keselamatan kerja. Oke, lanjut untuk bab yang kedua, yaitu membahas tentang teori dasar administrasi laboratorium. Nah, administrasi laboratorium itu sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan praktikum dan juga penelitian. Administrasi ini mencakup pengelolaan alat dan bahan, terus ada pengaturan kegiatan praktikum dan juga pengelolaan tenaga kerja, serta penerapan prosedur keselamatan kerja. Nah, dengan administrasi yang baik, laboratorium itu dapat berfungsi dengan optimal dan kegiatan-kegiatan belajar itu, kegiatan belajar terus mengajar dapat berjalan secara efektif. Nah, yang pertama di sini ada konsep administrasi dalam laboratorium. Nah, sebenarnya definisi administrasi laboratorium itu apa sih? Definisinya itu, administrasi laboratorium merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga evaluasi seluruh kegiatan laboratorium. Tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu supaya kegiatan laboratorium itu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan juga mendukung pembelajaran serta penelitian. Nah, pengelolaannya itu meliputi alat, bahan, penggunaan ruang, serta tenaga kerja seperti dosen, laboran, dan juga mahasiswa. Nah, pencatatan inventaris alat laboratorium itu memiliki ada yang pertama yaitu penjadwalan praktikum. Supaya apa penjadwalan praktikum itu? Agar tidak bentrok. Nah, yang kedua ada pengawasan penggunaan alat oleh dosen atau laboran. Terus ada perencanaan pengadaan bahan praktikum sesuai kebutuhan. Terus ada aspek penting administrasi laboratorium, sumber daya. Yang pertama yaitu ada alat, bahan, dan tenaga kerja. Perawatan alat rutin untuk mencegah kerusakan. Nah, waktu itu untuk penjadwalan kegiatan praktikum dan juga penelitian harus teratur. Jadi seluruh kegiatan laboratorium itu harus direncanakan, diawasi, dan juga didokumentasikan. Terus bagian keselamatan kerjanya itu semua pengguna itu harus mematuhi prosedur keselamatan. Nah, contoh penerapannya pemeliharaan alat seperti kalibrasi mikroskop, dokumentasi hasil eksperimen mahasiswa, dan juga penyusunan jadwal praktikum yang jelas. Terus selanjutnya ada prinsip administrasi yang efektif. Nah, prinsip utamanya tuh yang pertama ada keteraturan, yaitu pengelolaan alat, bahan, dan waktu secara terstruktur. Terus yang kedua ada keterbukaan. Jadi informasi prosedur, penggunaan alat, dan jadwal kegiatan itu jelas untuk semua pihak. Terus yang selanjutnya ada akuntabilitas. Jadi setiap penggunaan alat dan bahan itu dicatat sehingga bertanggung jawab dan dapat dilacak. Terus ada jadwal praktikum ini harus teratur dan transparan. Terus ada juga pencatatan alat dan bahan itu dalam inventaris. Terus ada penerapan aturan keselamatan bagi semua pengguna laboratorium. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini sebenarnya apa sih? Jadi kesimpulannya adalah administrasi laboratorium itu mencakup pengelolaan sumber daya, waktu, dan kegiatan laboratorium. Terus
prinsipnya tuh ada prinsip keteraturan, keterbukaan, dan juga akuntabilitas itu menjadi kunci. Agar apa sih? Agar laboratorium itu beroperasi secara efisien, aman, dan juga terorganisir, sehingga kualitas pembelajaran dan juga penelitian ini meningkat. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada bab 3. Nah, bab 3 ini membahas tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Oke, jadi inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium itu penting untuk mencatat, mengelola, dan juga memantau alat, bahan, serta fasilitas agar dapat digunakan secara efektif dan aman. Nah, dengan sistem inventaris yang baik, pengelola itu bisa mengetahui kondisi alat, jumlah bahan ya, serta kebutuhan perbaikan atau penggantian. Jadi bab ini tuh membahas pencatatan dan juga pengkodean inventaris, pendataan kondisi fasilitas lab laboratorium, serta pemantauan dan pembaruan data secara berkala. Nah, yang pertama di sini ada pencatatan dan pengkodean. Nah, terus metode pencatatan inventarisnya itu yang pertama ada pencatatan manual atau berbasis komputer. Terus ada yang kedua itu memantau jumlah, kondisi, dan status penggunaan alat dan juga bahan. Terus membantu pengawasan, perawatan, dan juga pengadaan alat baru. Nah, jadi pencatatan inventaris ini memungkinkan pengelola mengetahui alat dan bahan yang tersedia, termasuk bahan kimia berbahaya. Terus sistem berbasis komputer ini memudahkan pemantauan kondisi alat, frekuensi penggunaan, dan juga kebutuhan perawatan secara cepat dan juga akurat. Nah, pencatatan alat dan bahan di buku inventaris atau sistem digital ini merupakan pemantauan frekuensi penggunaan alat untuk perawatan, pencatatan bahan kimia, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua yaitu ada sistem pengkodean. Poinnya itu yang pertama untuk memberi kode unik untuk identifikasi dan juga pelacakan. Yang kedua ada sistem alfanumerik atau barcode atau juga RFID. Terus ada label bahan kimia berisi jenis, potensi pelacakan. Terus ada sistem alfanumerik barcode. Tadi sudah ada bahaya penyimpanan. Terus aplikasinya, praktiknya itu kalau kode alfanumerik itu contohnya tuh ada B, I, O, terus strip 001 itu untuk alat biologi. Terus atau barcode atau sistem pemindaian digital. Terus label khusus ini untuk bahan kimia berbahaya. Terus yang kedua ada pendataan kondisi ruangan dan juga fasilitas. Ini yang pertama yaitu kita membahas tentang teknik pendataan. Nah, poin-poin utamanya itu yang pertama memastikan meja, kursi, dan peralatan itu dalam kondisi baik. Terus pemeriksaan rutin meliputi kondisi ruang, terus ventilasi juga itu perlu ya. Terus ada pencahayaan dan juga kebersihan. Nah, kalau aplikasi praktisnya ini yang tentu ada inspeksi meja dan kursi itu secara berkala. Terus pencatatan fasilitas rusak itu juga penting banget dicatat ya teman-teman. Terus pengecekan sistem ventilasi dan pencahayaan, walaupun kayak kelihatannya tuh sepele gitu ya, tapi itu penting banget. Terus yang kedua tuh ada penyusunan laboratorium kondisi peralatan. Nah, penyusunan laporan kondisi peralatannya ini
poin-poinnya itu yang pertama ada laporannya itu berisi jenis, terus jumlah, kondisi, lokasi, dan juga riwayat pemeliharaan alat. Terus membantu menentukan perbaikan atau penggantian alat. Nah, terus ada dasar perencanaan anggaran dan pengadaan baru. Nah, aplikasi praktisnya itu dia laporan mengenai kondisi mikroskop dan alat laboratorium lainnya. Terus mencatat perbaikan atau kalibrasi alat. Juga rekomendasi penggantian alat rusak. Nah, terus yang ketiga itu ada pemantauan dan pembaruan inventaris. Nah, poin-poinnya ini di sini ada pemantauan rutin, memastikan data inventaris itu akurat. Jadi dipantau secara rutin. Terus ada perubahan kondisi alat dan bahan, misalnya kayak bahannya itu rusak, habis, atau kadaluarsa. Jadi pemantauan rutin ini mencegah kehilangan atau kerusakan yang tidak terdeteksi dan tidak tidak terjangkau gitu. Jadi menjamin penggunaan bahan itu aman. Pembaruan data ini memudahkan untuk perencanaan pengadaan alat dan bahan di masa yang akan datang gitu. Nah, untuk aplikasi praktisnya itu ada pengecekan alat laboratorium secara berkala. Terus ada memperbarui data setelah penggunaan atau perbaikan. Terus ada memeriksa stok bahan kimia dan tanggal kadaluarsa. Terus mengganti atau memperbaiki alatnya yang sudah rusak. Gitu. Jadi kesimpulan dari inventarisasi sarana dan prasarana itu mencangkup pencatatan, terus pengkodean, pendataan, fasilitas, serta pemantauan inventaris. Nah, dengan sistem yang baik, pengelolaan alat dan bahan ini menjadi efektif, terus aman, dan pastinya tuh mendukung kelancaran kegiatan praktikum serta penelitian sekaligus pastinya tuh membantu perencanaan, pemeliharaan, dan pengadaan laboratorium. Oke, selanjutnya kita lanjut aja langsung ke bab 4. Oke, masih ada 3 bab lagi ya, teman-teman, semangat. Untuk bab 4 ini membahas tentang pengadaan dan juga inventarisasi bahan atau alat. Jadi, pengadaan dan inventarisasi bahan serta alat ini merupakan proses penting dalam manajemen laboratorium maupun organisasi. Proses ini tuh mencangkup perencanaan kebutuhan, terus pemesanan, dan juga analisis alat atau bahan agar tersedia tepat waktu dan jumlahnya itu sesuai. Jadi, perencanaan yang baik mencegah kekurangan atau kelebihan stok, menghemat biaya, dan mendukung kelancaran operasional. Pada bab ini itu juga menekankan pentingnya spesifikasi teknis barang loh, jadi pemilihan pemasok serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan inventaris. Di sini yang pertama itu ada membahas tentang perencanaan pengadaan alat dan bahan. Nah, poin-poin utamanya ini yang pertama itu menentukan kebutuhan alat dan bahan berdasarkan data historis. Historis itu kayak story gitu yang udah lalu tuh, dan juga target kegiatan. Terus penentuan spesifikasi teknis untuk kualitas, ukuran, dan standar barang. Terus ada pemilihan pemasok berdasarkan harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman. Terus perencanaan pengadaan ini memastikan alat dan bahan itu tersedia cukup dan tepat waktu. Data historis juga yang udah lalu itu membantu memperkirakan kebutuhan yang di masa yang akan datang. Maksudnya besok-besok itu mau gimana gitu. Jadi spesifikasi teknis yang jelas ini meminimalkan risiko kesalahan pemesanan. Terus sedangkan pemilihan pemasok yang tepat ini menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan. Untuk aplikasi praktisnya ini, laboratorium
laboratorium pendidikan ini merencanakan alat dan bahan praktikum mahasiswa. Terus perusahaan manufaktur itu memperkirakan bahan baku sesuai target produksi. Pemilihan pemasok itu biasanya dilakukan berdasarkan evaluasi harga, terus kualitas dan juga ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua yaitu di sini ada analisis kebutuhan dan peramalan. Jadi poin-poin utamanya itu di sini membahas tentang mengumpulkan data penggunaan sebelumnya, terus memperkirakan kebutuhan masa depan menggunakan metode peramalan. Nah, metode umumnya tuh yang pertama ada moving average. Ya, terus yang kedua ada exponential smoothing dan economic order quantity gitu ya. Jadi kebutuhan ini memungkinkan organisasi menghindari pemborosan atau kekurangan stok. Moving average menghitung rata-rata permintaan dalam periode tertentu. Sedangkan exponential smoothing ini memberikan bobot lebih pada data terbaru. Agar apa sih? Agar responsif terhadap perubahan kebutuhan. Terus kalau yang terakhir itu ada yang tadi itu menentukan jumlah pesanan optimal untuk efisiensi biaya pemesanan dan juga penyimpanan. Nah, aplikasi praktisnya ini yang pertama itu ada menentukan jumlah bahan praktikum laboratorium, terus menyesuaikan stok bahan baku manufaktur dengan proyeksi permintaan, terus ada yang menetapkan jadwal pemesanan optimal untuk menghindari kelebihan atau juga stok atau kekurangan stok gitu ya. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi. Poin utamanya ini yang pertama itu ada sistem ERP dan manajemen stok berbasis komputer. Terus ada monitoring stok real time dan notifikasi otomatis untuk pemesanan ulang. Terus ada koordinasi pengadaan lebih efisien dan terorganisir. Nah, penggunaan teknologi ini membantu memantau persediaan secara akurat dan cepat. Nah, ketika stok mencapai batas minimumnya tuh, sistem ini memberi peringatan otomatis loh. Agar apa sih? Agar pemesanan dilakukan tepat waktu. Nah, hal ini mendukung kelancaran kegiatan dari operasional dan mengurangi resiko kekurangan alat atau bahan. Aplikasi praktisnya itu, jadi laboratorium itu menggunakan sistem komputer untuk mencatat inventaris dan juga stok bahan kimia. Perusahaan manufaktur manfaatkan ERP untuk memantau stok bahan baku. Notifikasi stok minimum memastikan pemesanan ini dilakukan sebelum persediaan habis. Nah, jadi kesimpulannya ini pengadaan dan juga inventarisasi bahan dan alat itu merupakan tahap penting dalam manajemen organisasi dan laboratorium. Dengan perencanaan yang matang, analisis kebutuhan yang akurat, serta pemanfaatan teknologi, organisasi itu dapat yang pertama yaitu menjamin ketersediaan alat dan bahan tepat waktu, terus ada menghindari pemborosan dan kekurangan stok, terus ada mendukung kelancaran kegiatan praktikum, produksi atau juga operasional. Jadi proses pengadaan yang sistematis ini meningkatkan efisiensi, menghemat biaya dan memastikan kegiatan itu berjalan serta aman, berjalan lancar ya maksudnya, berjalan lancar serta dan aman pastinya. Maaf ini bergerak. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bab 5. Nah, di sini bab 5 itu membahas tentang apa ya? Membahas tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan. Oke, di sini manajemen pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium itu sangat penting ya. Semuanya penting ya, teman-teman. Sangat penting nih untuk apa sih? Untuk menjamin keakuratan hasil penelitian dan praktikum. Jadi kegiatan ini meliputi pengecekan rutin, pembersihan, kalibrasi, pemeliharaan preventif,
korektif, dan prediktif. Nah, kalibrasi ini menjadi bagian penting dalam sistem manajemen mutu laboratorium, terutama untuk laboratorium yang terakreditasi sesuai standar internasional. Nah, pemeliharaan rutin ini juga membantu kualitas alat, mencegah kerusakan, dan memastikan operasional laboratorium itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini yang pertama itu ada bahasan tentang pemeliharaan dan kalibrasi alat. Nah, poin utamanya ini yang pertama itu menjaga alat tetap berfungsi optimal dan menghasilkan data itu akurat. Nah, terus yang kedua ada kalibrasi itu memastikan alat ukur memberikan hasil sesuai standar. Terus ada pemeliharaan rutin lebih efektif itu dibanding menunggu kerusakan terjadi. Jadi, pemeliharaan alat itu meliputi pemeriksaan, pembersihan, kalibrasi, dan perbaikan bila diperlukan. Kalibrasi ini dilakukan secara berkala agar alat ukur ini sesuai dengan nilai standarnya gitu. Jadi, laboratorium yang terakreditasi bagus ini tuh harus memiliki dokumentasi kalibrasi yang jelas, misalnya sesuai ISO atau IEC. Terus selain itu penyusunan jadwal ini dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis alat, dan tingkat sensitivitas alat tersebut. Terus faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga getaran ini mempengaruhi kinerja alat loh, sehingga kondisi laboratorium itu harus terkontrol. Nah, seiring perkembangan teknologi, banyak nih laboratorium yang menggunakan sistem manajemen berbasis komputer untuk mengatur jadwal pemeliharaan dan juga kalibrasi. Terus menyimpan data serta memantau kondisi alat secara efisien. Terus yang kedua ada jenis pemeliharaan. Poin utamanya apa? Yang pertama ada preventif, yaitu rutin untuk mencegah kerusakan. Yang kedua korektif, itu dilakukan saat alat itu rusak untuk diperbaiki. Yang ketiga ada prediktif, yaitu memantau kondisi alat untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Jadi pemeliharaan preventif ini membantu mencegah gangguan alat sebelum terjadi kerusakan. Terus pemeliharaan korektif ini memastikan alat kembali berfungsi saat terjadi masalah. Sedangkan pemeliharaan prediktif ini memanfaatkan data penggunaan alat dan kondisi teknis untuk memperkirakan risiko kerusakan, sehingga perbaikan itu dapat dilakukan lebih cepat atau lebih awal dan pastinya tepat sasaran gitu. Terus yang ketiga ada aplikasi praktis. Nah, yang pertama itu ada timbangan analitik, itu kalibrasi rutin dengan standar berat untuk hasil penimbangan akurat. pH meter itu dikoreksi dengan larutan buffer atau standar sebelum digunakan. Terus spektrofometer itu dibersihkan, diperiksa, dan disimpan di tempat bersih dan juga kering. Nah, perbaikan alat. Nah, di sini dilakukan oleh teknisi berkompeten saat terjadi kerusakan. Terus pemeliharaan rutin dan kalibrasi ini memastikan alat tetap berkualitas, memperpanjang umur pakai, mengurangi biaya perbaikan, serta menjaga keakuratan hasil praktikum atau juga penelitian. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen pemeliharaan dan perawatan alat laboratorium adalah kunci untuk menjaga kualitas dan akurasi hasil praktikum dan penelitian. Dengan pemeliharaan rutin, kalibrasi terjadwal, dan penggunaan sistem manajemen modern, laboratorium itu dapat yang pertama menjamin keakuratan alat ukur, terus yang kedua mencegah kerusakan alat dan gangguan kegiatan, terus ada memperpanjang umur pakai alat dan menghemat biaya. Terus pemeliharaan yang baik ini mendukung kelancaran operasional laboratorium serta memastikan hasil penelitian dan praktikum dapat dipertanggungjawabkan.
Oke, lanjut kita ke bab 6, yaitu membahas tentang administrasi aktivitas laboratorium. Jadi, administrasi aktivitas laboratorium itu bertujuan mengatur penggunaan ruang, alat, dan bahan agar kegiatan praktikum itu berjalan aman, lancar, dan juga efisien. Nah, pengelolaan jadwal, ruang, serta pencatatan penggunaan peralatan dan bahan ini menjadi kunci keberhasilan operasional laboratorium loh. Nah, teknologi digital juga mempermudah nih si manajemen jadwal dan inventaris agar terpantau secara real time. Nah, yang pertama itu pencatatan jadwal dan penggunaan ruang. Poin utamanya, yang pertama itu penyusunan jadwal sistematis, menghindari bentrokan penggunaan ruang dan alat. Terus setiap praktikum membutuhkan fasilitas berbeda sesuai jenis eksperimen. Jadi jadwal praktikum itu harus disusun berdasarkan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan jumlah alat. Nah, pencatatan penggunaan ruang ini membantu mengoptimalkan fasilitas laboratorium agar kegiatan itu berjalan secara tertib. Nah, contohnya itu laboratorium pendidikan biologi dengan 10 mikroskop, menyesuaikan jumlah mahasiswa per sesi agar semua mendapatkan giliran. Dan apa? Untuk menggunakan alat tersebut pastinya. Terus yang kedua ada sistem manajemen jadwal. Poin utamanya itu sistem manajemen jadwal ini mengatur ruang, alat, dan juga bahan secara efektif. Jadi teknologi ini memungkinkan akses real time dan perubahan jadwal cepat. Jadi sistem digital ini memudahkan koordinasi antar pengajar, mahasiswa, dan juga pengelola laboratorium. Nah, jadwal ini dapat diperbarui secara otomatis saat terjadi perubahan si alat atau ruangnya ini. Contoh praktisnya itu aplikasi online ini menampilkan jadwal terbaru dan memungkinkan reservasi alat tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaannya pastinya. Terus yang ketiga yaitu penyusunan jadwal berdasarkan prioritas. Dan di sini itu poin utamanya itu praktikum dengan alat terbatas ini dijadwalkan lebih dahulu. Terus jumlah mahasiswa ini menjadi pertimbangan dalam penjadwalan. Contohnya bioteknologi yang membutuhkan atau menggunakan alat molekuler itu kan dijadwalkan lebih awal, sedangkan praktikum sederhana itu dilakukan setelahnya. Terus yang keempat ini ada pengelolaan waktu dan ruang secara efisien. Poin utamanya ini pertama ada pertimbangkan jenis praktikum, terus jumlah mahasiswa, dan juga durasi eksperimennya. Jadi teknologi digital itu membantu memantau penggunaan ruang dan alat secara real time. Contohnya eksperimen kompleks itu diberi durasi diberi durasi yang lebih panjang dibandingkan praktikum sederhana. Agar apa? Agar mahasiswa ini dapat menyelesaikan tugasnya tanpa terburu-buru pastinya. So, kelimanya ada pengelolaan alat dan bahan. Poin utamanya itu peminjaman alat ini harus dicatat untuk mencegah kerusakan atau kehilangan. Nah, beberapa alat itu memerlukan kalibrasi rutin agar hasilnya itu selalu akurat gitu. Contohnya itu mikroskop itu diperiksa dan dibersihkan secara rutin. Nah, kalau misalnya rusak segera diperbaiki dan diganti gitu. Sekarang ada logbook penggunaan alat dan bahan. Nah, poin utama ini di sini si logbook ini mendokumentasikan penggunaan bahan dan alat, memantau stok bahan, kondisi alat, dan keselamatan kerja. Nah, jadi logbook ini isinya itu ada nama alat, bahan, jumlah tanggal penggunaan, kondisi sebelum dan sesudah digunakan pastinya itu serta tanda tangan pengguna. Terus dokumentasi ini itu penting untuk apa? Untuk evaluasi dan audit laboratorium. Contohnya
Mahasiswa ini mencatat penggunaan bahan kimia, sementara logbook mikroskop untuk mencatat kondisi alat dan nama pengguna. Jadi kesimpulannya, administrasi aktivitas laboratorium itu meliputi pengelolaan jadwal praktikum, ruang, alat, dan bahan melalui logbook dan sistem manajemen digital. Pengelolaan yang baik ini meningkatkan efisiensi fasilitas, menjaga keselamatan kerja, dan mendukung kelancaran kegiatan praktikum di laboratorium. Oke, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 7, yaitu membahas tentang dokumentasi dan laporan. Oke, jadi dokumentasi dan laporan itu adalah bagian penting. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, semuanya penting. Ini pentingnya dalam apa? Dalam pengelolaan laboratorium. Nah, dokumentasi ini berfungsi sebagai catatan permanen kegiatan, keputusan, dan informasi penting agar dapat ditelusuri kembali untuk dipertanggungjawabkan dan evaluasi pastinya. Nah, laporan ini itu merupakan hasil analisis kegiatan atau juga penelitian yang disusun sistematis untuk apa? Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh. Jadi, sistem dokumentasi yang baik ini memastikan setiap kegiatan laboratorium itu tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta apa? Serta menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kegiatan untuk besok-besok, untuk masa yang akan datang gitu. Pengelolaan surat menyurat di sini. Poin utama itu surat menyurat ini sebagai sarana komunikasi resmi dalam laboratorium. Terus gunanya itu untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Jadi surat menyurat ini meliputi pengiriman, penerimaan, dan pengarsipan dokumen resmi seperti permintaan bahan, laporan penelitian, instruksi kerja, atau pengajuan anggaran. Nah, surat yang baik ini memastikan komunikasi terstruktur dan memudahkan pengawasan kegiatan laboratorium. Contohnya itu seperti surat permintaan bahan atau peralatan laboratorium. Nah, surat laporan hasil penelitian atau eksperimen, terus ada surat permintaan dana, undangan rapat atau surat tugas staf dari laboratorium. Nah, fungsi dan peran surat menyurat ini yang pertama itu ada media komunikasi formal, terus ada yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional, terus untuk dokumentasi dan bukti tertulis, dan juga mendukung evaluasi dan juga penilaian kerja. Contohnya, surat laporan eksperimen itu digunakan sebagai bukti kegiatan penelitian. Terus surat permintaan bahan mempermudah pengadaan alat dan bahan laboratorium. Terus sistem pengarsipan data, poin utamanya nih, pengarsipan fisik dan elektronik itu untuk menyimpan dokumen dengan aman, memudahkan pencarian, akses, dan berbagi informasi. Jadi pengarsipan fisik itu merupakan dokumen kertas itu disimpan di lemari arsip sesuai tanggal dan atau nomor referensi. Nah, kelebihan arsip fisik ini itu keaslian dokumen itu terjamin, tapi kekurangannya itu memerlukan ruang yang besar, terus proses pencariannya itu lebih lama. Kalau pengarsipan elektronik ini merupakan dokumen digital itu disimpan menggunakan komputer atau software manajemen dokumen. Keuntungannya atau kelebihannya itu pencariannya itu cepat pastinya, terus hemat ruang, dan juga mendukung kolaborasi dan mengurangi penggunaan kertas. Tapi ada kekurangannya juga nih, keamanan datanya itu memerlukan sistem cadangan dan enkripsi. Contohnya nih, dokumentasi laporan penelitian itu disimpan digital agar mudah diakses oleh seluruh peneliti. Terus log pengiriman surat resmi disimpan fisik sebagai arsip hukum. Terus jadi kesimpulan dari bab ini tuh, dokumentasi dan laporan di laboratorium itu berfungsi sebagai sarana pencatatan, komunikasi, serta evaluasi kegiatan penelitian. Surat menyurat yang terorganisir itu meningkatkan pastinya efisiensi, akuntabilitas, dan juga mendukung pengambilan keputusan gitu.
Nah, pengarsipan data yang baik itu fisik maupun elektronik itu menjamin keamanan dokumen dan juga memudahkan akses kembali. Jadi dengan sistem dokumentasi yang rapi, laboratorium itu dapat meningkatkan kualitas operasional, menjaga integritas data ya, dan juga memenuhi standar akreditasi. Baik, dan cukup ya. Mungkin penjelasan dari aku. Aku Bain memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga yang buat teman-teman bingung. Semoga apa yang aku bicarain tadi, yang aku omongin tadi itu ya walaupun terlalu cepat ya, itu bisa jadi manfaat dan juga pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Aku mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan juga, dan terima kasih sudah menyimak dan juga mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga next aku juga bisa share tentang pengetahuan lainnya. Baik, terima kasih. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.